Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Kristus Yesus. Dimanapun kita berada, kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan oleh Roh Kudus menyertai kita senantiasa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Kristus Yesus, hari ini kita akan belajar tentang satu topik yang menarik, mengapa Yesus ditolak di Nazaret. Mari kita melihat Alkitab kita di dalam Lukas pasal 4 ayat yang ke-24 yang mengatakan demikian. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, mengapa Yesus mengatakan hal demikian? Hal itu dimulai ketika Yesus menyatakan sebuah pernyataannya, yang dimana pernyataannya adalah, pada hari ini genaplah nas ini, sewaktu kamu mendengarkannya. Artinya bahwa ketika Yesus membacakan kitab Nabi Yesaya yang tertulis di dalam pasal 61 ayat 1 dan 2, bahwa pada saat itu Yesus menyatakan sebuah pernyataan, genaplah waktunya, sewaktu kamu mendengarkannya. Itulah yang membuat orang menolak pernyataan daripada Yesus, yang dimana bunyi dari firman Tuhan atau kitab Nabi Yesaya yang tertulis dalam Yesaya 61 ayat 1 dan 2 tersebut dikatakan demikian, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Nah, hal itulah yang membuat penyebab pemicu daripada kemarahan orang Nazaret, yang dimana pada saat itu Yesus menyatakan bahwa nas ini telah digenapkan. Artinya bahwa Yesus telah menyatakan dirinya sebagai Mesias di tengah-tengah orang Nazaret. Tetapi mereka marah karena mereka melihat Yesus dari latar belakangnya, latar belakang anak Yusuf sebagai tukang kayu. Itulah yang membuat mereka tidak terima dengan kenyataan tersebut. Oleh karena itulah mereka menolak Yesus. Tapi dengan demikian, walaupun mereka sudah mulai menolak Yesus, Yesus tentu saja tidak begitu saja langsung berhenti untuk mengajar mereka. Yesus melanjutkan pengajaran dengan memberikan dua contoh kepada mereka yang membuat mereka semakin marah. Nah, hal ini dilakukan Yesus supaya mereka mengerti sesungguhnya bahwa Yesus melakukan ini supaya mereka memahami sebenarnya siapa Yesus itu dan apa maksud Yesus dari pernyataannya. Mari kita melihat di dalam Lukas pasal 4 ayat yang ke-26, ya, hal pemicu kemarahan daripada orang Nazaret terhadap Yesus ini. Nah, di ayat 26, tetapi Elia diutus bukan kepada seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda dari Sarfat di tanah Sidon. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, perlu harus kita ketahui bahwa perempuan janda di Sarfat ataupun di Sidon itu bukanlah orang Yahudi. Artinya bahwa mereka adalah di luar kalangan orang Yahudi. Nah, orang Nazaret marah mendengarkan hal ini karena mereka tidak ikut ambil bagian dalam karya keselamatan itu, sehingga bahwa pernyataan orang Nazaret itu di dalam benak pikiran mereka, bahwa mereka tidak terima bahwa ketika mereka juga diutus, bahwa mereka juga mendapatkan berkat dan pemberitaan Injil dan kasih karunia itu. Nah, hal inilah yang ingin dinyatakan Yesus bagi mereka, bahwa Yesus ingin mengajarkan kepada mereka, baik orang Yahudi maupun orang yang tidak Yahudi, mereka juga berhak mendapatkan tahun rahmat Tuhan yang telah datang itu, bahwa tidak ada batasan baik orang Yahudi maupun orang Yahudi terhadap Injil. Oleh karena itulah bahwa Yesus ingin membuka pikiran orang Nazaret, tetapi orang Nazaret malah menolak dia. Nah, pernyataan Yesus dan melalui contoh Yesus yang kedua yaitu tentang ayat 27. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu. Nah, contoh yang kedua, kita harus ketahui siapa itu Naaman orang Syria itu. Naaman orang Syria itu juga bukan orang Yahudi, sehingga pada saat itu setelah mereka mendengarkan ini, bahwa orang Nazaret semakin marah dan menolak Yesus. Itulah mengapa Yesus memberikan dua contoh hal tersebut yang dimana mereka akan menimbulkan kemarahan daripada orang Nazaret. Yesus ingin mengajarkan kepada kita bahwa firman Tuhan itu, bahwa berita Injil itu tidak ada lagi batasan baik kepada orang Yahudi tetapi juga sampai kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Oleh karena itulah tahun pembebasan, tahun rahmat Tuhan, berita kabar baik itu akan sampai kepada setiap
manusia, bukan saja kepada orang Yahudi, dan tidak ada pembatas bagi mereka, dan tidak ada batasan bagi semua orang. Kita ini semua sama mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan. Oleh karena itulah Yesus mengajarkan kepada kita sesuatu yang sangat berharga, bahwa kita juga berharga, karena tidak ada batasan bagi kita untuk mendapatkan sebuah kasih karunia, dan demikian juga berita Injil dan keselamatan yang Tuhan Yesus tawarkan kepada kita. Dan Mesias itu adalah Mesias untuk semua orang, bahwa Yesus itu adalah Yesus untuk semua orang, sebagaimana Yesus mengajarkannya kepada orang Nazaret, bahwa Yesus, bahwa firman, bahwa tahun rahmat Tuhan itu berlaku untuk semua orang, karena Yesus tidak membedakan siapapun, termasuk orang Yahudi yang dimana mereka mengistimewakan diri mereka sendiri. Mereka lebih mengistimewakan diri mereka sendiri dan tidak memahami dan tidak mengerti apa yang dimaksudkan dengan pernyataan Yesus, bahwa Yesus menyatakan bahwa semua itu adalah untuk semua orang. Oleh karena itulah Yesus ditolak oleh karena pernyataan dan contoh yang diberikan Yesus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita harus patut bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus juga memakai kita, orang yang sebenarnya tidak layak mendapatkan kasih karunia itu, tetapi kita juga sudah dilayakkan menerima melalui pemberitaan Injil itu yang telah sampai kepada kita. Karena dengan demikian kita dikasihi, kita disayangi, dan kita mendapatkan berkat oleh karena Yesus Kristus yang tidak membedakan siapapun.